Guru sekolah dasar di Banyuasin, Sumatera Selatan bernama Efriza Yanduar, 50 tahun alias Yuyun, ditemukan tewas mengenaskan dalam ember di rumahnya dan diduga menjadi korban pembunuhan dari Kamis tanggal 9 Juli 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Langsung aja ya guys, kasus kita hari ini datangnya dari Sumatera Selatan, di mana ada seorang guru ditemukan tidak bernyawa di rumahnya sendiri dalam kondisi yang cukup memilukan. Yang bikin lebih mind blowingnya lagi ya guys, pelaku dalam kasus ini adalah orang yang dulu pernah dia ajari, yaitu mantan muridnya sendiri yang dikenal cukup nakal, dengan alasan yang terdengar cukup simpel dan sederhana loh guys, hanya karena sakit hati saat dimarahi. Loh, kok bisa? Ya udah deh guys, nggak usah lama-lama lagi di intro, yuk langsung aja kita bahas kasusnya bareng aku Ruth Fermiati di Kisah True Crime. Di jalur 5 RT 12 RW 1 Desa Margarahayu, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, tinggal seorang perempuan yang dikenal cukup luas oleh warga sekitar sebagai sosok yang sederhana, namun penuh dedikasi. Ia adalah seorang guru PNS di SD Negeri 11 yang bertugas sebagai penjaga sekaligus pengelola perpustakaan sekolah. Bernama Efriza Junior yang kini usianya hampir menginjak 50 tahun. Perjalanan Ibu Yuyun begitu ia akrab disapa tidaklah instan. Sejak masih gadis, ia telah mengabadikan dirinya di dunia pendidikan sebagai guru honorer dengan segala keterbatasan yang harus ia hadapi. Namun berkat loyalitas, semangat, integritas yang tinggi, perlahan ia mampu membuktikan dedikasinya hingga akhirnya dipercaya dan diangkat menjadi guru PNS. Di usia yang tidak lagi muda, kehidupan pribadi Bu Yuyun pun tidak selalu berjalan mulus. Ia kini menyandang status sebagai seorang janda setelah pernikahannya berakhir sekitar 5 tahun yang lalu. Meski begitu, hal tersebut tidak pernah menjadi penghalang dalam langkah hidupnya. Sejak dulu, bahkan sejak masih gadis, Bu Yuyun memang sudah dikenal oleh warga sebagai sosok perempuan yang tegas, sabar dan mandiri. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh tanggung jawab, tetap berdiri kuat di tengah berbagai ujian hidup yang datang silih berganti. Namun tak jauh dari kediaman Bu Yuyun, hanya sekitar 30 meter, tinggal seorang pemuda bernama Ardiansyah yang kini berusia 18 tahun. Ia bukan orang asing bagi Bu Yuyun. Dulu Ardiansyah atau yang akrab disapa Anca adalah salah satu muridnya saat masih duduk di bangku sekolah dasar SD Negeri 11. Anca merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Kehidupan keluarganya juga tidak mudah. Ayahnya sudah lama tidak bekerja karena menderita stroke. Sementara sang ibu harus banting tulang sebagai buruh harian lepas, mengupas kelapa di dekat rumah mereka. Karena kondisi itulah, Anca memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah demi memilih bekerja sebagai sopir demi membantu ekonomi keluarga. Namun di mata warga sekitar, Anca dikenal sebagai anak yang cukup bandel. Sejak kecil, bahkan sejak masih SD di tempat Bu Yuyun mengajar, ia kerap mendapatkan teguran dari guru-guru termasuk dari Bu Yuyun sendiri. Anca juga dikenal sering mengganggu teman perempuan dan tak jarang mengajak teman-temannya ribut. Saking seringnya berulah, suatu ketika Bu Yuyun pernah memarahinya dengan keras. Ia menyebut Anca sebagai anak dongo, bahkan menyarankannya untuk bekerja saja agar lebih bertanggung jawab. Bagi Bu Yuyun itu adalah bentuk teguran agar Anca bisa berubah menjadi lebih baik. Namun kata-kata itu justru membekas berbeda di hati Anca. Bukan sebagai nasihat, melainkan sebagai luka yang dipendam dalam diam. Rasa sakit hati itulah perlahan berubah menjadi dendam yang terus terbawa hingga ia beranjak dewasa. Di masa remajanya, Anca tumbuh tanpa pengawasan yang cukup dari orang tua. Keterbatasan waktu dan kondisi keluarga membuatnya bebas melakukan apa saja tanpa kontrol. Ia mulai terbiasa mengkonsumsi konten dewasa yang perlahan mempengaruhi cara berpikir dan perilakunya. Hingga pada titik tertentu, kebiasaan itu mendorongnya melakukan sesuatu yang jauh melampaui batas. Dengan pengetahuan tentang denah rumah dan kebiasaan sehari-hari Ibu Yuyun yang dulu pernah menjadi gurunya, Anca mulai diam-diam mendekati rumah tersebut.
Ia keluar masuk tanpa izin hanya untuk mengintip Bu Yuyun sedang mandi. Aksi itu bukan sekali dua kali dilakukan. Seperti pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Suatu hari Bu Yuyun sempat 2 kali memergoki Anca berada di sekitar kamar mandi rumahnya. Ya sontak dong ia kaget dan merasa tidak nyaman. Namun saat itu ia memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Bu Yuyun masih menganggap Anca sebagai mantan anak didiknya dan berharap kejadian itu tidak akan terulang kembali. Namun harapan itu ternyata keliru guys. Kebiasaan yang dibiarkan itu justru berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah tindakan yang pada akhirnya menyeret Bu Yuyun menuju akhir hidup yang begitu tragis. Seperti yang sudah kita bahas ya guys sebelumnya, Anca memiliki kebiasaan yang menyimpang dan nyeleneh. Dan hari itu keinginannya benar-benar sudah tidak dapat ia tahan. Anca memasuki rumah Bu Yuyun. Sebelumnya ia sempat mengintip dari luar dan melihat Bu Yuyun masih sedang memasak. Seolah semua peringatan yang pernah ia terima tidak berarti apa-apa lagi bagi Anca. Setelah melihat Bu Yuyun selesai memasak, mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi, Anca bergegas masuk ke dalam rumah menuju dapur. Dan di ujung sudut dapur, tepat di samping kulkas, terdapat sebuah toilet yang biasa digunakan Bu Yuyun. Disitulah Anca bersembunyi di celah dekat kulkas. Ketika Bu Yuyun keluar dari toilet dengan hanya melilitkan handuk di tubuhnya, Anca langsung menyergap dari belakang dan menjatuhkannya. Ia kemudian melilitkan tangannya ke leher Bu Yuyun hingga Ibu Yuyun pingsan. Saat itu Bu Yuyun tidak berdaya, Anca menyeretnya ke ruang tamu dan melakukan ruda paksa terhadap mantan gurunya itu dalam kondisi masih pingsan. Namun tak lama kemudian Ibu Guru Yuyun tersadar dan menjerit sekuat tenaga. Takut akan perlawanannya, Anca berusaha membungkamnya, lalu menjerat leher korban dengan ikat pinggang sekuat tenaga hingga akhirnya Bu Yuyun kehilangan nyawa. Untuk memastikan korban benar-benar sudah meninggal, Anca mengikat tubuh Bu Yuyun dengan kabel charger yang ada di rumah tersebut. Setelah itu tubuh Bu Yuyun dimasukkan ke dalam sebuah ember biru dengan posisi kepala di bawah. Bagian atas tubuh korban kemudian dilapisi spray, ditutup dan diikat menggunakan tali rafia. Setelah semua yang telah dilakukannya, hal itu sama sekali tidak membuat Anca tersadar akan perbuatannya. Justru ia pergi begitu saja meninggalkan rumah Bu Yuyun. Sebelum pergi, Anca sempat menggasak 2 unit handphone milik Bu Yuyun. Ia kemudian mengunci rumah dari luar, lalu menyelipkan kunci di bawah pintu, seolah-olah ia berpikir bahwa cara itu bisa mengaburkan jejak dan mempersulit orang lain untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. 3 hari kemudian, 11 Juli 2020, salah satu tetangga mulai menyadari ada yang tidak beres. Rumah Bu Yuyun terlihat selalu tertutup tanpa ada tanda-tanda aktivitas sama sekali. Merasa curiga, tetangga tersebut mencoba mengecek langsung ke rumahnya, namun pintu dalam kondisi terkunci. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke SD Negeri 11 tempat Bu Yuyun mengajar untuk menanyakan keberadaan beliau. Namun jawaban yang didapat justru menambah kebingungan. Rekan-rekan sesama guru juga mulai merasakan hal yang sama. Selama 3 hari terakhir, memang Bu Yuyun tidak masuk sekolah tanpa kabar. Padahal ya guys, ia memegang salah satu kunci ruangan yang kebetulan sedang dibutuhkan oleh guru lain. Satu persatu guru ditanya termasuk penjaga sekolah. Namun jawabannya sama, tidak ada yang mengetahui alasan Bu Yuyun tidak hadir ke sekolah. Akhirnya beberapa guru yaitu Juwita, Hendra, Hakim, dan Siti Rohmah bersama Haris selaku kepala tukang rumah dinas guru SD Negeri 11 Muara Telang Banyuasin sepakat untuk datang langsung ke rumah Bu Yuyun. Mereka berbondong-bondong menuju ke sana dengan perasaan yang mulai tidak tenang. Sesampainya di rumah itu, pintu diketuk berkali-kali namun tidak ada jawaban. Mereka mencoba membuka pintu namun kesulitan karena terkunci. Hingga akhirnya salah satu dari mereka melihat sesuatu di sudut pintu. Sebuah kunci yang tampak menyambul. Kunci itu kemudian diambil dan dicoba untuk digunakan membuka pintu dan pintu terbuka. Awalnya tidak ada yang terasa janggal guys. Kondisi rumah itu terlihat rapi, tidak berantakan. Namun Bu Yuyun tidak ditemukan di dalam kamar. Kecurigaan mulai muncul hingga akhirnya salah satu guru berjalan menuju dapur dan di sanalah
semuanya berubah. Ia melihat sesuatu yang mencurigakan, sebuah bagian tubuh yang menyembul dari dalam sebuah ember besar berwarna biru, berukuran sekitar 60 cm. Saat wadah itu dibuka, seketika suasana berubah menjadi kepanikan. Semua yang ada di tempat itu terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Setelah penemuan jenazah Bu Yuyun yang ditemukan dalam kondisi tidak wajar, para rekan guru yang berada di lokasi tidak ada satupun yang berani menyentuh jasad Bu Yuyun. Sebagian dari mereka langsung mengambil tindakan cepat. Ada yang melapor kejadian tersebut kepada Polsek Muara Telang, sebagian menghubungi Pak RT, dan sebagiannya lagi menelepon pihak keluarga, yaitu Bapak Gani Muhammad, kakak kandung korban. Di sisi lain, setelah pihak kepolisian menerima laporan dari warga, tanpa menunggu lama, polisi bersama tim forensik langsung meluncur menuju lokasi TKP. Sesampainya di sana, polisi menemukan tubuh Bu Yuyun. Kondisi korban saat ditemukan sangat mengenaskan. Dalam kondisi tanpa busana, tangan terikat tali, dan tubuhnya dimasukkan ke dalam ember. Setelah proses pemeriksaan di lokasi selesai dilakukan, jasad korban kemudian dibawa oleh tim menuju Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk keperluan tambahan hasil otopsi. Sementara itu, rumah Bu Yuyun segera disegel oleh pihak kepolisian karena proses investigasi masih terus berlangsung dari dalam. Selanjutnya, penyelidik mulai mengajukan berbagai pertanyaan kepada para saksi dan warga sekitar guna menelusuri siapa saja yang terakhir kali berinteraksi dengan korban, termasuk kakak Bu Yuyun pun tidak luput dari pemeriksaan tersebut. Setelah seluruh rangkaian penyelidikan dilakukan dan hasil otopsi pun resmi diterima oleh pihak kepolisian, diketahui bahwa Bu Yuyun kehilangan nyawa akibat asfiksia, yaitu terhentinya suplai oksigen secara paksa. Selain itu, ditemukan pula adanya cairan pria dewasa di area tubuh korban, yang menjadi salah satu bukti penting dalam mengarah pada pelaku. Berdasarkan seluruh bukti penyelidikan dan berbagai informasi dari para saksi yang telah dikumpulkan, polisi akhirnya berhasil mengantongi satu nama yang diduga kuat sebagai pelaku tunggal. Dan nama tersebut adalah Ardiansah atau yang akrab disapa Anca. Tak butuh waktu yang lama, bahkan ya guys, sebelum 1 kali 24 jam, tim Pumas Satreskrim Polres Banyuasin yang juga di backup oleh Subdit Jatanras Polda Sumsel langsung bergerak cepat. Tim gabungan dari Jatanras Polda Sumsel, Polres Banyuasin, dan Polsek Muara Telang akhirnya berhasil mengamankan Ardiansah di rumahnya sendiri yang lokasinya ternyata tidak jauh dari TKP. Saat itu, Anca diketahui hendak melarikan diri meninggalkan rumah, namun upaya tersebut berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian. Setelah diamankan dan dibawa ke kantor polisi, Anca kemudian dimintai keterangan lebih lanjut. Apa yang sebenarnya menjadi motif hingga ia tega menghilangkan nyawa dan meruda paksa mantan gurunya sendiri. Semua akhirnya diungkapkan oleh Anca. Ia mengaku semua bermula saat Bu Yuyun pernah mengatai dirinya dongo dan sering memarahinya ketika masih duduk di bangku SD. Kata-kata itu rupanya membekas dalam dirinya. Ditambah lagi kebiasaannya menonton video dewasa yang sudah tidak bisa lagi ia kendalikan, membuat Anca kehilangan akal sehat dan tidak mampu berpikir jernih. Apalagi Anca juga mengakui bahwa dirinya merupakan pemakai narkocoy, yang membuat semuanya seolah terjadi begitu saja tanpa kontrol. Dari tangan Anca, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang memberatkan, di antaranya 1 unit HP merek Nokia, 1 unit HP merek Vivo, 1 buah ember berwarna biru, 1 buah charger HP warna putih, 1 buah ikat rambut, 1 buah ikat pinggang warna coklat, 1 buah celana warna coklat milik tersangka, dan 1 buah baju warna hitam merek Adidas. Akibat perbuatannya, Anca atau Ardiansah terbukti melanggar pasal 339 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP serta pasal 365 ayat 3 KUHP. Dan atas semua perbuatannya itu, Ardiansah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nah, itu tadi ya guys, kisah akhir hidup seorang guru PNS yang dikenal baik hati, yang harus berakhir di tangan mantan muridnya sendiri.
Sebenarnya tidak ada yang salah dari tindakan Bu Yuyun dalam mendisiplinkan murid yang memang dikenal nakal. Namun siapa sangka ketegasan seorang guru justru dibalas dengan kehilangan nyawa. Pelajaran yang bisa kita petik hari ini ya guys, di era digital seperti sekarang, kita sebagai orang tua, terutama bagi anak-anak yang mulai beranjak remaja, sebaiknya meluangkan waktu untuk melakukan deep talk bersama anak, agar mereka tidak merasa sungkan untuk menceritakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pendam, dan apa yang mereka alami dalam kesehariannya. Selain itu, kita juga harus menjaga setiap lisan kita kepada siapapun. Karena terkadang ya guys, tanpa kita sendiri sadari, ucapan yang keluar dari mulut kita bisa menjadi luka yang dipendam oleh seseorang, dan luka yang dipendam terlalu lama bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Untuk almarhumah Bu Efrisa Yuniar, semoga segala amal ibadah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan. Mari kita kirimkan doa untuk beliau. Al-Fatihah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.